saya akan menjelaskan tentang latar belakang DITI di Jawa Barat dan di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITI di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo atau bisa disebut SM Kartosuwirjo. Latar belakang DITI di Jawa Barat diantaranya yang pertama, kekecewaan Kartosuwirjo terhadap kebijakan Soekarno mengenai paham komunis. Yang kedua, kekecewaan Kartosuwirjo terhadap isi perjanjian Renville yang menyatakan bahwa kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda. Ketiga, keinginan Darul Islam yang untuk mendirikan negara Islam Indonesia bisa disebut juga dengan NII. Setelah semakin kuat, Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949 dan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia atau disebut juga TII. Gerakan ini dibentuk pada saat Jawa Barat ditinggal oleh pasukan Siliwangi yang berhijrah ke Yogyakarta dan Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam perundingan Renville. Sedangkan DITI yang terjadi di Kalimantan Selatan dilatar belakangi oleh rasa ketidakpuasan Ibnu Hajar terhadap reorganisasi TNI. Salah satunya Al-Lis Divisi 4, kelompok tempat ia bertugas. Reorganisasi ini membuat beberapa anggota Al-Lis Divisi 4 diberhentikan karena dianggap tidak memenuhi syarat, termasuk Ibnu Hajar. Dari sinilah Ibnu Hajar kecewa. Ia kemudian membentuk pasukan gerilya sendiri dinamakan Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau bisa disebut juga dengan KRYT. Saya Lipanisina, saya akan menjelaskan tujuan dari DITII. Pada dasarnya, pemberontakan dimaksudkan untuk mengganggu kedaulatan NKRI melalui pengambilan kekuasaan dari pemerintah yang sah. Pemberontakan DITII dipelopori oleh berbagai alasan dari daerah yang ikut terlibat. Tujuan DITII di Jawa Barat. Kartosuwirjo membentuk DITII sebagai bentuk protes dan ketidakpuasannya atas persetujuan Renville dengan Belanda, yang membuat Indonesia belum mampu sepenuhnya lepas dari penjajahan Belanda. Bentuk protesnya dengan mendirikan negara dengan kedaulatan sendiri. Sedangkan tujuan pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan, Ibnu Hajar kecewa akan reorganisasi APRIS atau TNI yang membuat banyak bawahannya yang tidak bisa diterima. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafalian. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tokoh pemberontakan DITI di Jawa Barat dan di Kalimantan Selatan. Yang pertama, tokoh pemberontakan DITI di Jawa Barat ialah Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo. Lahir pada 7 Januari 1905 dan wafat pada 5 September 1962. Beliau merupakan seorang tokoh Islam Indonesia yang memimpin pemberontakan DITI melawan pemerintah Indonesia dari tahun 1949 hingga 1962 dengan tujuan mengamalkan Al-Quran dan mendirikan negara Islam Indonesia berdasarkan hukum syariah. Yang kedua, tokoh pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar lahir pada 19 April 1920 di Ambutun, Kalimantan Selatan dan wafat pada 22 Maret 1962. Nama saya Sylvia Yuliani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana jalannya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat. Sejak perjanjian Renville yang ditandatangani pada tanggal 8 Desember 1947, pasukan TNI harus meninggalkan wilayah Jawa Barat dan hijrah ke Jawa Tengah. Namun pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang dipimpin oleh Kartosuwirjo tidak ikut dalam hijrah tersebut. Kemudian Kartosuwirjo membentuk gerakan Darul Islam dan seluruh pasukannya dijadikan Tentara Islam Indonesia. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII. Setelah memproklamasikan di tahun 49 hingga tahun 1962, Kartosuwirjo berhasil meluaskan wilayah DITI di seluruh Jawa Barat, melakukan aksi teror terhadap warga sekitar seperti melakukan pembakaran rumah-rumah warga, melakukan pembunuhan dan perampokan terhadap
desa-desa sebagai pembalasan pasukan DITII karena curiga mereka membantu pihak tentara nasional. Sedangkan jalannya pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dimulai pada tanggal 10 Oktober 1950. Ibnu Hajar memproklamirkan berdirinya DITII di Kalimantan Selatan. Untuk memperkuat kedudukannya, Ibnu Hajar membentuk KRYT atau Kesatuan Rakyat yang Tertindas. KRYT menyerang pos-pos APRI dan mengacaukan Kalimantan Selatan sejak pertengahan Oktober 1950. Karena pemberontakan tersebut, Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada KRYT untuk menyerahkan diri secara baik-baik. Kemudian Ibnu Hajar menyerahkan diri sebagai perwakilan KRYT, akan tetapi setelah merasa kuat dan memperoleh peralatan perang, Ibnu Hajar kembali membuat kekacauan dengan bantuan Kahar Muzakar dan Kartosuwiryo. Nama saya Naomi Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhir pemberontakan DITII di Jawa Barat dan di Kalimantan Selatan. Akhir pemberontakan DITII di Jawa Barat pada tahun 1960, para pasukan Siliwangi bekerja sama dengan rakyat untuk melakukan operasi Bratayuda dan Pagar Betis. Untuk menumpas DI atau TI tersebut, pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwirjo dan para pengawalnya ditangkap oleh pasukan Siliwangi dalam operasi Bratayuda yang berlangsung di Gunung Geber, Jawa Barat. Setelah Kartosuwirjo ditangkap oleh pasukan TNI, Mahkamah Angkatan Darat menyatakan bahwa Kartosuwirjo dijatuhkan hukuman mati, dan setelah Sekar Maji meninggal, pemberontakan DI atau TI di Jawa Barat dapat dimusnahkan. Nah, sedangkan dari pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan, yang pertama melakukan pendekatan kepada Ibnu Hajar dengan diberi kesempatan untuk menyerah. Yang kedua, TNI melakukan operasi militer untuk menumpas gerakan KRYT dan menangkap Ibnu Hajar. Yang ketiga, tahun 1959 Ibnu Hajar ditangkap. Yang keempat, tanggal 22 Maret 1965 Ibnu Hajar dijatuhi hukuman mati. Nama saya Iksan Nurfadilah. Di sini saya akan menjelaskan dampak dan akibat dari pemberontakan DITII. Yang pertama, menimbulkan keresahan pada masyarakat. Yang kedua, perampokan barang masyarakat oleh anggota DITII. Yang ketiga, adanya aksi penculikan terhadap tokoh masyarakat. Yang keempat, pembunuhan terhadap masyarakat yang menentang DITII. Ada juga dampak pemberontakan di Jawa Barat. Munculnya gerakan DITII ini telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Jawa Barat. Tidak sedikit penderitaan yang ditanggung rakyat karena gerombolan DITII. Mereka seringkali melakukan teror terhadap masyarakat untuk kebutuhan hidup. Pemberontak merampok rakyat, terutama masyarakat yang tinggal di pelosok-pelosok yang terpencil di lereng-lereng gunung. Karena pemberontakan DITII melancarkan gerilyawan di gunung-gunung di Jawa Barat. Ada juga dampak positif atau hikmah dari adanya pemberontakan DITII bagi bangsa Indonesia adalah pemerintahan dan masyarakat menjadi lebih waspada dalam menghadapi gerakan radikalisme dengan unsur agama serta meningkatnya profesionalisme TNI dalam menghadapi gerakan pemberontakan.